Lama-kelamaan ayah tahu, dan di situ perdebatan, rumah semakin kayak panas, semakin tidak meragukan lagi, dan di situ hari ke-7 saya diusir dari rumah, dan tidak hanya berpakaian sehelai pakaian yang saya pakai. Di situ saya pergi dari rumah. Diancam pernah? Diancam setiap hari. Diancam dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dipukul, hampir mau dibunuh. Sempat ditabrak sama kakak sendiri. Dibully sama teman-teman sekolah, teman-teman gereja, dibilang gila. Sampai suatu ketika di saat saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, salah satu dokter bilang, anak bapak tidak gila, anak bapak memutuskan Islam itu sangat baik. Kenapa bapak tega memasukkan anak bapak gila? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica Sinaga. Terus asal dari Medan. Agama sebelumnya? Kristen Katolik. Kenapa meninggalkan agama? Karena ketika dari tahun 2018 saya meninggalkan agama saya sebelumnya dikarenakan hijrah untuk mengenal Allah. Tetapi cobaan demi cobaan di 2018 tidak mengenal namanya Islam yang sesungguhnya, hanya tahu oh iya Allah, oh iya Tuhan saya saat ini Allah. Dari situ mulai kayak belajar, mulai hijrah dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Salatiga untuk mengenal Allah. Dan dari situ belajar demi belajar, ketemu Islam yang seperti ini, Islam yang seperti itu, makin membingungkan untuk kita yang para mualaf yang kok Islam seperti ini, kok Islam seperti itu, sedangkan kita yang baru mengenal Islam harusnya dirangkul, harusnya dibarengin, sedangkan ini kita benar-benar otodidak dan harus benar-benar siapa itu Allah, siapa sih Tuhan kita saat ini. Nah dari situ mulailah belajar mengaji, belajar dulu sholat, mengaji, dan di situ saya salah untuk bertemu orang, dalam artian Islamnya itu sangat benar-benar saya tidak paham kok seperti ini ya Islam gitu. Nah qadar Allah ngasih jalan saya untuk kembali ke Jakarta, dan disitulah saya mulai kayak mempelajari Islam. Kenapa waktu itu milih Islam? Why? Karena ada perbedaan dari keluarga dan ada hal yang tidak mungkin di sini saya sebutkan kenapa saya dengan Islam atau kenapa saya masuk dengan Islam. Yang jelas hidayah Allah itu sangat besar. Hidayah Allah untuk kita memilih agama itu benar-benar sangat besar, karena agama yang sebenarnya itu hanya Islam. Agama yang sesungguhnya itu hanya Islam. Mungkin orang beranggapan kita belum punya ilmu, untuk apa kita masuk Islam? Kita belum punya apa-apa, untuk apa kita masuk Islam?
semua itu salah sebenarnya, karena semua itu yang terjadi qadar Allah, karena Allah. Semua itu karena Allah. Dan di situ saya memutuskan untuk bismillah, saya melangkah dengan agama saat ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya melangkah. Semua saya bergantungkan, semua hidup mati saya hanya untuk Allah. Bismillah. Disitulah saya mulai hijrah, mulai melangkah, mulai pergi, mulai bergerak. Disitulah saya mulai paham, oh inilah Allah, oh inilah agama saya. Ada ketidakpuasan di agama yang dulu nggak? Dan kemudian apa yang memuaskan Mbak ketika sudah masuk Islam? Penyesalan. Nggak kepuasan akal dari agama yang dulu ke... Mungkin kepuasan dari agama sebelumnya dunia. Dunia yang hanya emang sementara. Kepuasan saat dulu. Dunia, keluarga, kepuasan itu. Dan di saat Islam, Islam. Saya sekarang deh. Kayak maksud saya gini, ngerasa nggak puas nggak sama agama yang dulu? Ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Ketidakpuasan dengan agama yang dulu ada. Kenapa? Dalam artian kenapa ada? Karena itu bukan hal yang harus kita anut, bukan hal yang harus kita sembah, bukan hal yang harus kita pilih. Itu sih. Nah, punya pengalaman sulit ketika menjadi seorang malam? Pengalaman sulit, dibuang keluarga, dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dikucilkan, kehilangan pekerjaan, dijauhkan dari anak, itu. Dan kehilangan 2 orang tua di saat kita merasakan kenikmatan dengan agama ini dan merasakan kenikmatan Allah itu ada loh. Hal yang benar-benar sulit untuk kayak menjelaskan ke orang tua, ini loh agama saya, ini loh hal yang saya ambil saat ini loh keputusan saya yang saat ini saya ambil. Itu. Oke. Apa namanya? Yang paling mengesankan pada saat sulit-sulit itu apa yang Mbak ingat? Pas di apartemen punya uang cuma Rp20.000 buat waktu itu untuk buka puasa. Hal-hal yang sulit kayak, oh ini ya seorang mualaf tuh perjuangannya tidak harus dengan dunia yang kita miliki gitu, tidak harus dengan uang yang kita harapkan. Kita berserah, kita meminta, kita bergantung sama Allah, Allah akan ngasih semuanya. Cuma cukup sabar, ikhlas, tawakal, berdoa sama Allah, Allah akan dengar. Allah tuh benar-benar, Allah tuh segalanya. Nah, katanya pernah kerja di pajak ya? Iya. Alasannya kenapa meninggalkan profesi itu? Saya sebenarnya di konsultan pajak. Kenapa saya meninggalkan? Pertama saya tidak tahu itu riba itu seperti apa. Lama-kelamaan dengerin kajian riba, ada riba lah ini itu. Dan di situ saat di pajak tuh benar-benar kayak saya harus hijrah, saya harus benar-benar meninggalkan yang di Islam itu dilarang, di Islam itu tidak dibolehkan. Di situ saya memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan pekerjaan saya. Dan sekarang? Dan saat ini saya bekerja, alhamdulillah saya bekerja dan memutuskan untuk jadi asisten rumah tangga. Dan itu nanti di terakhir aja ya. Oke. Nah, nomor 6 nih. Apakah Kakak Maria pernah aktif di gereja atau keagamaan pada saat sebelumnya? Aku aktivis gereja. Oh gitu. Gimana? Aku dulu aktivis gereja.
Aku dulu aktif di sekolah di kelompok remaja di salah satu gereja di Rawamangun. Udah. Apa namanya, pernah dikasih misi-misi gitu? Harus disebutin. Iya, silakan cerita lagi. Yang Dikasih misi-misi oleh ayah saya, karena ya inilah Tuhanmu. Inilah Tuhanmu yang harus kamu sembah. Inilah yang harus kamu sembah, yang inilah yang kamu harus anut. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu sih pesan dari orang tua saya. Ayah pendeta katanya? Iya, ayah pendeta. Sempat ini nggak debat-debat itu pas kita masuk? Gimana ceritanya? Bukan hanya debat ya. Awalnya aku sembunyi-sembunyi. Dan lama-kelamaan ayah tahu, dan di situ perdebatan, rumah semakin kayak panas, semakin tidak meragukan lagi, dan di situ hari ke-7 saya diusir dari rumah, dan tidak hanya berpakaian sehelai pakaian yang saya pakai. Di situ saya pergi dari rumah. Diancam pernah? Diancam setiap hari. Diancam dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dipukul, hampir mau dibunuh. Sempat ditabrak sama kakak sendiri. Dibully sama teman-teman sekolah, teman-teman gereja, dibilang gila. Sampai suatu ketika di saat saya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, salah satu dokter bilang, anak bapak tidak gila, anak bapak memutuskan Islam itu sangat baik. Kenapa bapak tega memasukkan anak bapak gila, memasukkan anak bapak ke rumah sakit jiwa? Harusnya bapak bersyukur anak bapak masuk Islam. Di situ papi tetap kencang untuk masukkan lagi, pindah ke rumah sakit jiwa. Satu lagi, saya disekap, saya dikasih obat tidur, sampai saya bilang, kenapa kalian nggak bunuh saya sekalian dengan agama saya saat ini? Dan di situ papi cuma bilang, kamu anak durhaka, kamu anak yang nggak pernah nurut sama saya, kamu disekolahkan tinggi sama saya, tapi kamu kenapa memilih agama itu? Jawaban saya cuma satu, hidayah dari Allah. Kalau seandainya misalnya papa, mas, dan ibu, mbak tuh kayak punya pesan-pesan kayak gini? Aku selalu berdoa sama Allah, setiap sujud aku cuma satu, ya Allah, masukkan papa mama dalam mimpi. Cuma aku mau bilang, Pa, Ma, ini anak kalian. Ini anak kalian yang kalian benci, yang kalian jauhi. Aku cuma pengen kenapa gitu Allah tuh ngasih, kenapa ketika papa mama meninggal tuh belum syahadat. Coba papa mama tuh syahadat, mungkin mama papa akan selalu ada dalam mimpi aku. Cuma aku tetap selalu doain mereka dan berharap mereka bangga melihat saya saat ini. Di dalam saat-saat sulit mbak nih, yang mendorong mbak kuat itu apa mbak, dari ayat Al-Quran? Al-Baqarah ayat 208 itu yang aku bikin kuat, walaupun belum tahu kan saat itu, belum tahu huruf Arab apa yang hanya saya lihat tuh cuma kayak terjemahannya. Mungkin sampai detik ini saya belum lancar dalam mengaji ya, tapi aku selalu menguatkan untuk
membaca terjemahannya dan emang qadar Allah yang menguatkan aku sampai detik ini. Al-Baqarah 208. Waktu itu kan Mbak masuk Islam, pernah nggak diajak murtad lagi sama keluarga, dan bagaimana reaksi mereka ketika ngeliat Mbak? 2020 aku sempat hampir murtad lagi sama Allah, sampai hampir aku meninggalkan lagi Allah saat aku dibawa ke Singapura sama om aku, kakaknya ayah. Di situ dikasih kenikmatan dunia lagi untuk kembali ke agama sebelumnya, untuk murtad. Tapi emang Allah ngeyakinin aku bahwa agama yang sesungguhnya itu Islam. Agama yang harus aku pertahankan tuh Islam. Di saat mau kamu susah, senang, ya hanya ada Allah. Di situ aku kabur dari Singapura, benar-benar kabur ke Indonesia. Dan di Indonesia aku benar-benar ditarik di bandara sama keluarga ayah aku, ditarik dari bandara ke mobil. Dan 10 hari aku nggak dikeluarkan dari kamar. Aku dipukul, aku ditampar oleh kakak aku sendiri untuk aku kembali ke Tuhannya mereka. Dan di situ aku memutuskan lebih baik aku pergi dari keluarga. Hidup mati aku serahin sama Allah. Pernah ini berdiskusi atau berdebat sama teman-teman atau saudara? Diskusi debat pernah, karena 2020 akhir kalau nggak salah ya, aku sempat tinggal disebutin mah nggak usah deh, sempat di kayak situ sempat ada perbedaan yang ya kamu harus ikutin Islam seperti ini, kamu harus ikutin Islam seperti ini, kamu harus ikutin Islam seperti ini. 3 perbedaan Islam yang menurut saya kan nggak tahu apa-apa. Saya harus ngikut mana, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi di situ saya tetap teguh dengan Islam yang saya tahu, ya Islam sesungguhnya itu ya tidak ada perbedaan, semua tuh sama gitu. Sekarang kakak kabarnya sebatang kara ya? Iya. Karena sudah ditinggalkan beberapa keluarga. Iya. Ya. Terus, nah selain keimanan dan kesabaran yang kuat, kira-kira kalian apa yang kakak miliki? Keahlian yang aku miliki, alhamdulillah aku sempat jadi editor diri sendiri untuk saya sendiri, dan sempat jadi terima endorse di beberapa brand hijab yang alhamdulillah sangat followersnya lumayan, dan saya bisa jadi fotografer untuk diri saya sendiri dan jadi videografer untuk saya sendiri. Oke, jadi kalian ya kayak. Nah, ini nih tentang Islam kafah nih, bagaimana tanggapannya itu? Islam kapa yang aku tahu ya Islam yang menyeluruh. Dalam arti ya menyeluruh. Aku mungkin belum mengenal belum tahu Islam kapa seperti apa, tapi saat ini 2 bulan ini aku lagi mempelajari semuanya. Ternyata Islam itu ya menyeluruh gitu. Jadi aku nggak bisa menjelaskan tentang Islam itu kapa seperti apa, karena aku pun lagi menjalani dan belajar tentang Islam kapa itu apa dan seperti apa. Mbak, pesan-pesannya Mbak buat orang-orang yang terutama pertama dulu orang-orang yang mendeskripsikan Mbak nih. Oh iya. Gimana tuh? Terutama untuk ya, siapapun, baik itu saudara, adik atau segala. Terutama untuk keluarga, jangan pernah melihat sisi pandang atau keburukan orang-orang Muslim yang pernah kalian lihat
lihatlah sisi baiknya seorang muslim yang saat ini, dalam artian ya saya memutuskan muslim karena untuk membawa kalian tuh di agama yang baik, di Tuhan yang baik, Allah yang baik, bukan harus kalian mencela, mencaci, menghina, membuli. Kenapa sih harus berpakaian hitam-hitam? Kenapa sih harus berpakaian besar? Kenapa sih harus di saat masuk Islam harus langsung perubahannya seperti orang yang tidak ada arah? Kenapa gitu? Tidak ada alasan lagi untuk kita hijrah. Kita hijrah, iya hijrah kita jangan dalam arti jangan pernah setengah-setengah. Kita hijrah ya sepenuhnya hijrah, bukan nunggu Allah ngasih dulu hidayah baru kita berubah. Ya hidayah itu dikejar, bukan menunggu. Kalau kita mau nunggu, kapan mau dapat hidayahnya? Dan untuk soalnya Bapak, pesan untuk para mu'alaf? Pesan untuk para mu'alaf, kalian jangan merasa sendiri. Kalian jangan merasa tidak punya siapa-siapa. Kalian jangan merasa dibedakan. Kita sama, kita satu, kita berjuang, kita bergantung sama Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah sedih. Terus berjuang di jalan Allah. Terus buktikan kalau kita bisa, kalau kita mampu, pasti Allah akan menolong kita. Terus berdoa, terus yakin. Jangan pernah tergiur untuk kembali murtad ke jalan Tuhan sebelumnya. Tetap teguh dengan keputusan yang kalian ambil. Percaya Allah akan menolong kalian. Mungkin tidak di dunia, tapi nanti di akhirat. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا